down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Imam Asyidiki, biasanya dipanggil Imam, dengan NIM 250621100107. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura. Unggul, tangguh, mandiri. Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengaruh fonologi pada kajian fonetik dalam bahasa Indonesia. Saya ambil topik ini karena menurut saya topik ini sangat penting. Mengapa saya anggap sangat penting? Karena fonologi itu berkaitan dengan bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, dipahami, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih sadar bagaimana bahasa itu bekerja, khususnya dalam aspek bunyi. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berbicara, berkembang sejak kecil. Namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial, bahasa yang digunakan bisa berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan, perbedaan budaya, dan kelompok sosial. Akibatnya muncul variasi bahasa, itu adanya variasi dalam bunyi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana bunyi bahasa itu terbentuk dan diatur dalam suatu sistem. Kemudian, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk aturan dan pola bunyi yang dapat membedakan suatu makna. Sedangkan fonetik adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik, mulai dari bagaimana bunyi itu diproduksi, disalurkan, hingga didengar oleh manusia. Dengan kata lain, fonologi itu lebih fokus pada fungsi bunyi dalam membedakan suatu makna, sedangkan fonetik itu fokus pada proses terjadinya bunyi tersebut. Kemudian hubungan fonologi dan fonetik. Hubungan fonologi antar fonetik ini memiliki hubungan yang sangat erat. Fonologi menentukan sistem bunyi dalam suatu bahasa, sedangkan fonetik menjelaskan bagaimana bunyi tersebut diucapkan secara nyata. Contohnya, perbedaan bunyi seperti P dan B dapat mengubah makna suatu kata. Dalam hal ini, fonologi menjelaskan bahwasanya perbedaan maknanya, sementara fonetik itu menjelaskan secara pengucapannya. Selain itu, dalam kajian ini juga dikenal istilah fonem dan alofon. Fonem adalah bunyi yang membedakan makna, sedangkan alofon adalah variasi bunyi dari fonem yang sama. Kemudian proses terbentuknya bunyi. Bunyi bahasa itu tidak muncul begitu saja teman-teman, tapi melainkan melalui beberapa proses. Proses yang pertama yaitu adanya udara keluar dari paru-paru. Kemudian proses yang kedua yaitu udara melewati pita suara yang dapat bergetar atau tidak. Kemudian proses ketiga, bunyi dibentuk oleh alat ucap seperti lidah, bibir, dan gigi. Dan terakhir, bunyi keluar melalui mulut atau hidung. Setiap alat ucap memiliki peran penting dalam menghasilkan bunyi yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan posisi lidah atau bibir itu dapat menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Kemudian variasi bunyi dan pengaruhnya. Di dalam bahasa Indonesia, bunyi dapat bervariasi karena adanya beberapa faktor. Misalnya perbedaan daerah, latar belakang sosial, dan pengaruh bahasa utama atau bahasa ibu. Selain itu, bunyi juga dapat saling mempengaruhi. Misalnya bunyi yang berada di dekat bunyi lain dapat berubah karena proses yang disebut koartikulasi. Ada juga yang namanya proses fonologis seperti asimilasi, yaitu perubahan bunyi karena pengaruh bunyi yang lain. Contoh sederhananya adalah kata asing komputer yang berubah menjadi komputer dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga manfaat di dalam fonologi terhadap bahasa Indonesia. Memahami fonologi dan fonetik itu memiliki banyak manfaat teman-teman. Di antaranya yaitu membantu dalam pembelajaran bahasa, memperbaiki pelafalan, serta mendukung penelitian linguistik. Kesimpulannya, fonologi dan fonetik merupakan dua bidang yang saling melengkapi
Fonologi membantu memahami sistem dan makna bunyi, dan sedangkan fonetik itu menjelaskan bagaimana bunyi itu dihasilkan secara nyata. Dengan memahami keduanya, kita bisa lebih baik dalam menggunakan dan mempelajari bahasa Indonesia. Baik, itu saja teman-teman, gak banyak-banyak, dan apabila ada salah kata dari penjelasan saya yang tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.